Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membuat video dalam membahas tentang materi tentang angelologi. Mungkin sebelumnya saya telah menjelaskan beberapa hal tentang Roh Kudus, namun pada saat ini saya akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan angelologi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Senorita Gule. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya pendidikan agama Kristen, NIM 08022296. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang angelologi. Namun sebelumnya, dalam angelologi ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini adalah definisi angelologi. Yang kedua adalah keberadaan malaikat, dan ketiga adalah asal mula malaikat, keempat klasifikasi malaikat, dan keempat adalah pelayanan malaikat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang angelologi atau definisi dari angelologi. Kata angelologi ini berasal dari dua istilah kata dari bahasa Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa menggabungkan kata ini menjadi satu pengertian, yaitu adalah mempelajari tentang malaikat. Namun sebelumnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan malaikat ini. Malaikat ini adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apa saja yang menjadi tugas malaikat ini yang diberikan oleh Allah kepada malaikat ini adalah itu untuk menjalankan kehendaknya itu dengan taat dan setia. Karena malaikat ini diberikan tugas untuk bertindak sebagai utusan, sebagai pelaksana, sebagai pelindung, dan sebagai pemuji Tuhan. Mengapa malaikat ini disebut sebagai utusan? Karena Allah memberikan tugas kepada malaikat supaya malaikat ini melaksanakan tugasnya itu dengan menyampaikan beberapa pesan. Pesan apa saja yang menjadi pesan Tuhan kepada umat manusia. Yang kedua adalah malaikat ini disebut sebagai pelaksana. Artinya bahwa malaikat ini disebut sebagai pelaksana. Artinya bahwa malaikat ini ditugaskan sebagai melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Melaksanakan apa yang seharusnya malaikat ini lakukan. Mereka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah untuk melakukan hukuman kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendaknya Tuhan. Yang ketiga adalah pelindung. Malaikat diberikan tugas untuk melindungi kita sebagai umat manusia. Tentu di sini bahwa malaikat ini melindungi kita dari berbagai bahaya. Tuhan telah memberikan tugas kepada malaikat untuk melindungi kita. Setiap kita memiliki malaikat sebagai penolong dalam kehidupan kita. Yang seterusnya adalah pemuji Tuhan. Tuhan juga memberikan tugas kepada malaikat untuk memuji Dia, untuk memberikan hormat kepada Tuhan. Itulah Tuhan memberikan tugas kepada malaikat-malaikat ini. Jadi yang kedua ini adalah
ada beberapa istilah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak. Ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan, ditunjukkan pada utusan manusia atau utusan ilahi. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Artinya bahwa malaikat ini adalah suatu perantaraan antara Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan memberikan tugas kepada malaikat untuk menyampaikan, untuk melaksanakan tugas-tugasnya kepada manusia. Yang pertama, malaikat itu disebut dengan putra Allah. Malaikat juga disebut putra Allah pada saat sebelum mereka jatuh, mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Sebelum malaikat jatuh ke dalam dosa, malaikat ini, mengapa disebut malaikat sebagai putra Allah? Karena malaikat ini terikat erat dengan Allah. Hubungan malaikat dengan Allah sangat dekat sekali, sehingga nanti sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka malaikat ini disebut sebagai putra Allah, karena malaikat ini memiliki hubungan dekat dengan Allah, bahkan memiliki pelayanan khusus dengan Allah, sehingga nantinya disebut malaikat ini sebagai putra Allah. Yang seterusnya adalah yang kudus. Malaikat juga disebut yang kudus dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan. Jadi di sini bahwa malaikat ini tidak hanya saja ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu, tetapi malaikat ini juga dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah, karena malaikat ini berbeda dengan manusia. Malaikat ini memiliki kekudusan, artinya bahwa mereka memiliki kuasa di dunia, sehingga nantinya Tuhan memisahkan malaikat ini untuk tidak memisahkan malaikat ini, karena malaikat ini kudus, artinya bahwa malaikat tidak bercampur dalam duniawi, hal-hal duniawi. Jadi karena manusia ini kudus di hadapan Tuhan. Yang seterusnya adalah tentara atau pasukan surgawi. Malaikat ini juga disebut sebagai tentara, yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Artinya bahwa malaikat ini, mengapa disebut malaikat ini sebagai tentara atau pasukan surgawi? Karena mereka ini adalah sebagai penolong, penjaga kehidupan kita manusia. Makanya nanti mereka disebut sebagai tentara. Yang seterusnya bahwa dalam PB bahasa Yunani Anglos muncul 175 kali, namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata Anglos ini sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas orang-orang yang mengutus dia. Bagian B adalah keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat ini 34 kitab yang kita memberikan referensi pada malaikat. Artinya bahwa di dalam kitab 34 kitab ini adalah terikat dengan keselamatan. Artinya bahwa malaikat dengan Tuhan sangat berkaitan erat, sehingga nantinya malaikat ini memiliki pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa, sehingga nantinya mereka ini tidak lepas dari pelayanan. Seperti contohnya mereka tidak lepas dari peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, pencobaan, kebangkitan, dan lain sebagainya. Yang seterusnya adalah asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub pasal 38 ayat 7,
malaikat ini disebut bintang fajar dan anak Allah. Mengapa malaikat ini disebut sebagai bintang fajar dan anak Allah? Karena malaikat ini adalah pembawa terang bagi kehidupan manusia. Malaikat ini dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi malaikat-malaikat ini dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum dunia diciptakan, malaikat ini sudah terlebih dahulu sudah ada. Malaikat-malaikat ini tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu manusia dalam keadaan sekarang. Pekerjaan malaikat Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak bagi orang-orang yang saleh dan juga orang jahat. Jadi Tuhan juga memberikan pekerjaan kepada malaikat ini bukan hanya untuk menolong orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan pekerjaan kepada malaikat untuk menolong orang-orang yang jahat. Contohnya, ketika orang-orang melakukan kejahatan, maka malaikat melakukan tugasnya, yaitu melakukan hukuman kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang seterusnya adalah natur dan atribut malaikat. Malaikat ini keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi di sini bahwa malaikat ini sangat berbeda dengan manusia. Artinya bahwa manusia ini berbeda dengan malaikat. Malaikat ini tidak seperti manusia. Malaikat ini tidak memiliki tubuh, fisik, dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan menciptakan malaikat ini tidak seperti dengan manusia. Malaikat ini adalah seperti roh yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Artinya bahwa malaikat ini tidak berkaitan erat dengan duniawi. Artinya bahwa mereka ini tidak hidup dengan hal duniawi, seperti mereka tidak bisa menikah, tidak bisa melakukan perkawinan, dan mereka juga tidak akan mengalami yang namanya kematian. Yang seterusnya adalah malaikat ini adalah makhluk ciptaan. Jadi sudah tentu bahwa malaikat ini adalah ciptaan dari Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan malaikat ini adalah untuk memuji Allah, untuk memberi hormat kepada Allah, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang seterusnya bahwa malaikat ini diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Artinya bahwa ketika manusia diciptakan ini, mereka ini diciptakan secara serentak, dan banyaknya itu kita tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya, beribu-ribu malaikat diciptakan oleh Tuhan. Jadi mengapa Tuhan menciptakan mereka ini secara serentak? Karena mereka beda dengan manusia. Malaikat ini tidak akan mengalami yang namanya beranak cucu. Mereka tidak akan bukan seperti manusia. Manusia diciptakan lalu mereka akan mengalami kelahiran, baru mereka akan melahirkan, beranak cucu dan lain sebagainya. Beda dengan malaikat. Malaikat ini tidak akan mengandung, bahkan mereka tidak akan beranak cucu, sehingga nantinya mereka diciptakan oleh Allah secara serentak, dan banyaknya mereka itu beribu-ribu. Yang seterusnya adalah malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Jadi ini adalah perbedaan tentang hak tinggi manusia dengan malaikat. Jadi diberitahu kepada kita di sini bahwa malaikat ini lebih berkuasa dibanding dengan manusia.
Akan tetapi di di balik kuasanya itu, mereka juga mengalami yang namanya keterbatasan. Keterbatasan yang mereka miliki di sini adalah mereka tidak akan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami keselamatan di akhir zaman. Akan tetapi beda dengan manusia. Manusia itu memiliki pengetahuan, mendapatkan pengalaman dan keselamatan mereka untuk Tuhan. Tetapi malaikat ini tidak memiliki hal demikian. Bahkan masa depan malaikat ini kita masih belum tentu tahu, karena malaikat ini diciptakan untuk berkuasa, namun mereka memiliki banyak keterbatasan dengan manusia, terlebih dalam masa depan mereka. Malaikat ini tidak diciptakan seperti gambar Allah, beda dengan manusia. Manusia diciptakan seperti Allah sendiri. Jadi mereka juga tidak memiliki keselamatan atau kemuliaan tebusan dari Kristus Yesus. Itulah perbedaan manusia dengan malaikat. Tetapi malaikat ini lebih memiliki hak tinggi, karena kenapa? Malaikat ini adalah suatu utusan Allah, bahkan mereka memiliki roh-roh yang rohani di dalam Tuhan, bahkan mereka lebih dekat melayani Tuhan, bahkan mereka suci di hadapan Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang seterusnya adalah klasifikasi malaikat. Para malaikat berperang sebagai pengusaha pemerintah. Artinya bahwa yang pertama, tingkat darah dari para malaikat yang jatuh. Artinya di sini bahwa ada juga para malaikat yang telah jatuh karena mengalami kesombongan, karena mereka memegahkan diri dan mereka ingin mau menjadi seperti Allah. Yang seterusnya adalah pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Yang seterusnya adalah penguasa adalah mereka diberi otoritas, mereka diberi hak. Yang seterusnya adalah penghulu dunia gelap, mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia. Oke, sekarang kita masuk dalam nomor 2, yaitu malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Bahwa di sini bahwa malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi ini adalah malaikat yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Di sini diberitahu kita bahwa ada malaikat yang lebih dekat dengan Tuhan, yang sering melayani Tuhan, yang sering menyembah Tuhan, dan sering melakukan kehendaknya Tuhan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mikael disebut sebagai penghulung malaikat, dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Jadi Mikael ini adalah salah satu seorang yang termasuk dalam tingkatan yang tertinggi ini. Misi penghulung malaikat adalah sebagai pelindung Israel. Disebut Mikael pemimpinmu. Jadi malaikat ini adalah tugasnya adalah untuk melindungi orang-orang Israel pada waktu itu. Malaikat yang adalah individu yang pertama adalah Mikael. Malaikat ini yang bernama Mikael ini adalah Mikael berarti siapakah yang seperti Allah, dan kitab suci diklasifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat. Mikael ini adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel melawan setan. Artinya bahwa Mikael ini adalah suatu pembela bangsa Israel dalam menyerang setan pada waktu itu. Yang seterusnya adalah Gabriel. Gabriel ini adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah dalam Gabriel berarti manusia adalah kuat. Gabriel kelihatan program kerajaan Gabriel menjelaskan peristiwa dari 70 seminggu untuk Israel. Gabriel mengatakan jadi Allah memberikan tugas kepada malaikat atau Gabriel ini adalah untuk
pergi kepada Maria untuk mengatakan kepada Maria bahwa yang dikandung oleh Maria ini adalah seorang anak Allah yang diberikan di dunia. Yang seterusnya adalah Lucifer. Nah, Lucifer ini adalah bersinar atau bintang fajar. Artinya bahwa malaikat ini adalah seorang yang dekat dengan Allah juga, tetapi Lucifer ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan sangat indah. Bagaimana kalau disebut dengan bijaksana dan indah? Sangat-sangat indah kalau kita melihat. Pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa, tetapi apa yang dilakukan oleh Lucifer ini pada waktu itu adalah dia memegahkan diri. Ia menginginkan supaya hidupnya itu seperti Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ia dibuang dan dia jatuh dalam dosa. Jadi itulah bagaimana sifat-sifat malaikat yang tidak taat dengan kehendaknya Tuhan. Padahal Tuhan telah menetapkan dia sebagai dalam posisi berkuasa, bahkan dia telah terpilih menjadi malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Tetapi apa yang diperolehnya? Karena ia memiliki kesombongan, lalu ia dibuang dan jatuh dalam dosa. Yang seterusnya malaikat yang melayani Allah. Malaikat yang melayani Allah artinya bahwa ada beberapa pelayanan yang dilakukan oleh malaikat ini. Yang pertama ini adalah kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat diringkas dengan cara ini. Mereka pewarta dan pelindung dan kemuliaan hadirat Allah. Mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Gambaran dari emas yang melingkupi tutup pendamaian di atas tabut tempat yang maha kudus, dan hadir dalam kemuliaan Allah. Dalam visi Yeskiel, kerub memiliki penampilan yang tidak biasa dengan 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan burung raja wali. Yang seterusnya adalah pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat yaitu melayani Allah, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang-orang jahat. Malaikat ini diberikan tugas oleh Allah untuk melayani orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang jahat. Tuhan tidak hanya menuntun malaikat ini untuk melaksanakan pekerjaannya itu hanya untuk orang yang saleh, tetapi untuk orang yang jahat juga. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Tuhan yaitu melalui malaikat. Kerub mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Memiliki pelayanan dalam mengelilingi tata Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. Jadi malaikat ini sangat erat dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini ketika kita tidak memiliki malaikat, mana bisa kita melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Karena dalam setiap kehidupan kita manusia pasti kita memiliki, Tuhan sudah mempercayakan malaikat yang terbaik dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk menjaga setiap kehidupan kita. Yang pertama, malaikat melayani Yesus. Dalam proses kehidupan Yesus, Tuhan telah memberikan tugas kepada malaikat untuk menjaga melindungi Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua kali. Bahwa sebelum kelahiran Tuhan Yesus, para malaikat sudah melakukan pelayanannya di situ, bahwa mereka mengelilingi tata Bapa, yaitu yang pertama, malaikat memprediksi kelahirannya. Gabriel datang pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya. Nah, di sini malaikat ini melakukan tugas mereka. Mereka memberitahukan kepada Maria supaya anak yang dikandung oleh Maria itu adalah putra yang maha tinggi. Dan memang itu sangat berat ketika tidak ada para malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup Maria. Jadi dengan adanya malaikat, mereka memberitahukan, mereka melakukan pelayanan, sehingga nantinya Maria ini percaya bahwa
Roh Kudus lah yang memberikan dia anak itu tersebut. Yang seterusnya adalah para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat. Nah, di sini pada waktu Yesus masih kecil, setelah dia dilahirkan, dia masih kecil, lalu malaikat ini sangat melindungi Yesus, bahkan melindungi dari hal-hal yang jahat, sehingga nantinya apapun yang terjadi dalam kehidupan Yesus, mereka selalu ada dan selalu melindungi Yesus di dalam setiap kehidupannya. Yang seterusnya adalah malaikat melayani dia setelah pencobaan. Yang seterusnya malaikat menguatkan dia di Getsemani. Yang seterusnya para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat mengundang para wanita untuk masuk ke kuburan. Artinya bahwa malaikat ini juga membuktikan bahwa Yesus itu adalah putra yang maha tinggi, sehingga nantinya mereka melakukan berbagai cara supaya para wanita-wanita pada waktu itu masuk ke dalam kuburan yang kosong itu untuk melihat kain pembalut yang kosong, sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan mewartakannya pada dunia. Sehingga apa tujuan malaikat ini memberitahukan kepada para perempuan ini petunjuk atau bukti-bukti ini adalah supaya mereka yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah putra yang maha tinggi, dan Yesus itu adalah berkuasa, dan Yesus itu adalah Samuel. Artinya bahwa Yesus itu adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah diutus oleh Tuhan ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi tujuan mereka itu supaya orang-orang ini, wanita-wanita ini tahu dan membuktikan, sehingga nantinya mereka memberitahukan kepada dunia, kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Yang seterusnya adalah para malaikat hadir di kenaikannya. Para malaikat akan mempersiapkan dunia untuk kembalinya Sang Putra dan pemerintahnya. Artinya bahwa pada kenaikan Yesus Kristus, malaikat juga melakukan pelayanan di situ. Mereka mempersiapkan dunia untuk kembalinya Sang Putra dan pemerintahnya. Sebagaimana Putra Allah kembali ke bumi akan dilayani oleh para malaikat surgawi, menambah kemuliaan dan kemegahan dari kembalinya yang penuh kemenangan. Dan seterusnya adalah malaikat melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Istilah Ibrani untuk melayani liturgika untuk meliputi ide perbudakan, tetapi suatu fungsi jabatan mereka telah ditugaskan, diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Jadi malaikat ini juga dikhususkan sebagai melayani orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan para malaikat terhadap orang percaya, yang pertama adalah proteksi dalam hal fisik. Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin. Para malaikat dapat menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Jadi di sini bahwa Tuhan, malaikat ini juga tahu apa saja yang menjadi kendala dalam kehidupan kita. Bahkan ketika orang-orang ingin mencelakakan kita, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka malaikat-malaikat Tuhan ini mereka melakukan pelayanan kepada kita dan menjauhkan kita dari berbagai hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi malaikat ini melindungi kita dari hal-hal kecelakaan dan membebaskan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, seperti seorang Daud ini. Daud ini dilindungi oleh para malaikat yang sungguh luar biasa dan sangat hebat. Dan seterusnya adalah pemeliharaan secara fisik. Malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah dari perjalanan jauh. Nah, di sini adalah cerita tentang Elia pada waktu malaikat membawa makanan bagi Elia. Yang seterusnya adalah dorongan selama budaya di laut. Malaikat mendorong Paulus, mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Nah, malaikat juga memberikan petunjuk kepada Paulus supaya
bahwa ia akan tiba dengan selamat. Ia memiliki keyakinan dan dia sampai di Roma untuk memberitakan kesaksian tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang seterusnya adalah malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sidang dari Ethiopia. Nah, ini juga suatu kesaksian Filipus ya, ketika malaikat memimpin Filipus ini untuk membawa orang Yahudi pada penerima dalam komunitas orang percaya. Dan seterusnya adalah menolong dalam jawaban doa. Kelihatannya ada relasi antara doa untuk pembebasan Petrus dari penjara dengan pembebasannya oleh malaikat. Yang seterusnya adalah membawa orang percaya pulang. Dalam Lukas 16 ayat 22 menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke pengakuan Abraham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada saat ini tentang angelologi. Jadi jika ada kelemahan dan kekurangan yang telah saya sampaikan, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.